Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 551. Monster dari Perang Para Dewa. Daniel merasa ngeri. Tercatat dalam kitab suci Tahta Suci bahwa bumi pernah mengalami masa yang sangat makmur dengan banyak sekali orang-orang berkuasa. Akan tetapi, akibat peperangan antar dewa, bentang alam dan hukum bumi runtuh, sumber spiritual langit dan bumi mengering, menyebabkan metode kultivasi berangsur-angsur hilang dan menurun, menandai berakhirnya zaman Dharma. Manusia tidak dapat membayangkan atau memahami betapa mengerikannya monster yang lahir pada masa itu. Aku tak pernah membayangkan ada monster seperti itu yang dipenjara di neraka tingkat 17. Tuan, Anda tiba-tiba menyebutkan ini, apakah Anda memikirkan? Daniel menebak maksud Blake, dan wajahnya memucat karena ketakutan. Apa kau rela membiarkan hidupmu berlalu seperti ini? Terpenjara di tempat gelap ini, nyaris tak bisa bertahan hidup. Kata Blake getir. Aku, Blake, dulu begitu arogan dan ambisius, tapi hari ini aku berakhir seperti ini. Jika aku tidak membawa sedikit kejutan ke dunia yang berutang padaku ini, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan? Daniel bisa memahami pikiran Blake dan bertanya dengan ragu, kita semua sudah kelelahan. Bagaimana kita bisa menghancurkan segel lapisan ke-17? Tatapan Blake beralih ke Wang Ting, yang tetap diam sepanjang waktu, dan dia mencibir, meskipun kekuatan kita telah terbuang sia-sia, kekuatan Wang Ting tidak. Wang Ting masih sibuk sampai saat ini, ketika dia akhirnya sadar dan bertanya, aku. Ya, meskipun kamu terluka, selama metode penyegelannya benar, kamu tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak energi. Kamu bisa melakukannya. Blake menegaskan. Wang Ting ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata tanpa daya, baiklah, saya akan mencobanya. Setelah membuat keputusan, Wang Ting, di bawah bimbingan Blake, mulai mencoba untuk menghancurkan segel neraka tingkat ke-17. Blake mengatakan bahwa hal itu tidak memerlukan terlalu banyak usaha, tetapi hanya Wang Ting sendiri yang mengetahui kesulitan sebenarnya. Ia meletakkan tangannya di pintu yang tersegel dan langsung merasakan kekuatan di tubuhnya terhisap, menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada tubuhnya yang sudah terluka parah. Perlahan-lahan ia merasa lelah dan berkeringat deras. Paus, sepertinya ini tidak akan berhasil. Kata Wang Ting dengan suara lemah. Seharusnya ini tidak mungkin. Metode yang tercatat di kitab suci tidak mungkin salah. Pasti ada yang salah di suatu tempat. Blake begitu cemas hingga ia mondar-mandir, memikirkan apa masalahnya. Tak lama kemudian, tambahnya, coba gunakan serangan terkuatmu. Mungkin segelnya hampir rusak, tinggal selangkah lagi. Sejujurnya, Wang Ting tidak ingin repot lagi. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, apa yang tersisa pada akhirnya? Namun, Blake telah menyelamatkan nyawanya, dan ia tak mau melawan keinginannya. Ia hanya bisa menahan rasa sakit, berusaha sekuat tenaga, dan menggunakan jurus terkuatnya. Tombak Pembunuh Dewa. Ledakan. Jurus pamungkas itu menghancurkan segel lapisan neraka ke-17, yang menimbulkan getaran yang mengagetkan. Akan tetapi, hal itu tetap tidak ada gunanya. Pintu yang tersegel tidak akan rusak sama sekali. Paus, aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi sungguh tidak ada yang bisa kulakukan. Celepuk. Wang Ting telah menghabiskan sisa tenaganya, kehabisan napas dan tenaga, lalu terjatuh ke tanah, bahkan tidak mampu berdiri. Sialan. Kenapa ini terjadi? Aku sudah mengikuti petunjuk di kitab suci, tapi kenapa sama sekali tidak ada gunanya? Blake menggertakkan giginya, sangat tidak rela. Haruskah dia benar-benar menerima takdirnya? Siapa yang mengganggu istirahatku? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan pintu neraka tingkat 17 yang tersegel pun terbuka lebar, lalu aura suram dan mengerikan menyelimuti seluruh ruangan. Segelnya rusak. Blake sama sekali tidak terpengaruh oleh aura yang mencekam dan mengerikan itu. Ia tampak gila, dengan mata penuh api. Tetapi Daniel dan Wang Ting di samping mereka berdua merasa ada sesuatu yang salah dan gemetar ketakutan. Tiba-tiba, sebuah tangan besar terulur dari pusat bumi, mencengkeram Blake, Daniel, dan Wang Ting dalam sekejap seolah mencengkeram seekor semut. Klik. Dengan remasan telapak tangannya yang kuat, ketiga orang itu tidak sempat bereaksi dan langsung hancur menjadi tumpukan daging cincang, tak menyisakan tubuh utuh. Setelah menghancurkan tiga orang hingga tewas dengan mudah, tangan raksasa itu kembali menarik diri dari pusat bumi, dan pintu tersegel tingkat 17 itu perlahan tertutup. Namun, samar-samar suara iblis itu datang dari neraka tingkat 17. Kalian bertiga semut, beraninya kalian mengganggu istirahatku. Sialan. Jika aku ingin keluar, apakah tempat kumuh ini bisa menampungku? Sekarang bukan saatnya bagiku untuk keluar dari pengasingan. Xiao Chen meminta ketiga raja untuk pergi terlebih dahulu, dan dia, Xiao Yingsui dan Hong Yan terbang kembali. Lagi pula, sebagian besar orang di bumi adalah orang biasa, jadi tidaklah pantas bagi mereka untuk terbang di langit. Lagi pula, Eropa cukup jauh dari Tiongkok. Bahkan jika Xiao Yingsui dan Hong Yan bisa terbang kembali dengan kemampuan mereka, mereka mungkin akan kelelahan.
Saat ketiganya menaiki pesawat di bandara, tiba-tiba seberkas energi pedang terbang dari kejauhan dan jatuh ke telapak tangan Xiao Chen. Energi pedang ini sangat kecil dan transparan, dan orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali. Namun, Xiao Yingsui dan Hong Yan menyadarinya. Guru, apa ini? Hong Yan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Energi pedang yang kutinggalkan pada Blake dan Daniel, kata Xiao Chen dengan santai. Hong Yan tertegun mendengar ini, teringat Xiao Chen yang telah melepaskan dua energi pedang, yang masing-masing menghancurkan kekuatan fisik Blake dan Daniel. Ia pasti telah meninggalkan energi pedang itu pada mereka saat itu. Tuan muda, apakah ada tujuan di balik ini? Tanya Hong Yan ragu. Energi pedang ini terbang kembali dengan sendirinya. Apakah ada sinyal? Tentu saja, ini berarti Blake dan Daniel sudah mati. Nada bicara Xiao Chen sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Mati, Hong Yan terkejut. Bahkan ekspresi Xiao Yingsui pun berubah. Kanon Vatikan tidak mendukung hukuman mati. Bahkan dosa terbesar pun dapat diampuni, dan yang terburuk yang dapat terjadi adalah penjara abadi di 18 tingkat neraka. Jika tidak, Blake dan Daniel tidak akan bersikeras diadili oleh Vatikan. Terlebih lagi, Blake dan Daniel adalah dua mantan paus yang memiliki banyak koneksi di Vatikan. Kepercayaan terhadap Paus Fraser dipupuk oleh Daniel, jadi wajar saja jika mereka menunjukkan belas kasihan selama persidangan. Tapi sekarang, keduanya sudah mati. Bagaimana mungkin? Kalian akan terkejut, dan itu wajar, tapi mereka berdua tidak dihukum mati oleh gereja, melainkan mati di tangan monster. Jelas Xiao Chen. Setan. Ya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, aku pernah menggunakan jiwaku untuk menjelajahi 18 tingkat neraka di gereja. Aku menemukan Hebron di tingkat ke-16 dan juga menyadari ada monster yang sangat kuat di penjara di tingkat ke-17. Namun, aku tidak punya cukup waktu saat itu, jadi aku tidak melanjutkan penjelajahanku. Karena Vatikan tidak memiliki hukuman mati, tidak sulit untuk menebak bahwa Blake dan yang lainnya akan dipenjara di neraka tingkat ke-16. Lagi pula, Blake dan anak buahnya telah memenjarakan Hebron di sana, dan putusan ini juga untuk memberikan keadilan bagi Hebron. Xiao Chen juga menduga bahwa Blake tidak akan menerima nasibnya dan mungkin akan menggunakan beberapa trik, jadi dia sengaja meninggalkan energi pedang di tubuh Blake dan yang lainnya untuk berjaga-jaga. Saya tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Bab 552. Tuan, apakah maksud Anda Blake mencoba membebaskan monster di lapisan neraka ke-17, tetapi malah dimakan dan dibunuh oleh monster itu? Setelah mendengarkan keseluruhan cerita dan melakukan beberapa penalaran, Hong Yan sampai pada suatu kesimpulan. Saya harus mengatakan bahwa alasannya benar dan sangat dekat dengan fakta. Xiao Chen mengangguk dan berkata, dia dan Daniel dulunya adalah Paus Takhta Suci. Tidak mengherankan mereka tahu cara membuka monster itu. Meskipun tubuh mereka telah hancur, kekuatan kerajaan mereka masih ada. Tidak sulit untuk membuka segelnya, tapi apa? Saat itu, aku hanya samar-samar merasakan kehadiran monster itu dan tidak yakin seberapa kuatnya. Tapi sekarang sepertinya itu bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani orang biasa. Segel ke-17 tidak bisa menahannya sama sekali. Segelnya tidak bisa menahannya. Tanya Hong Yan heran. Berarti bisa lepas kapan saja. Yah, dia bisa merusak segelnya kapan saja, tapi dia tidak mau keluar. Kata Xiao Chen dengan tenang, mungkin dia sedang memulihkan diri, atau mungkin sedang menunggu kesempatan yang tepat. Jadi begitu. Hong Yan mengerti. Alasan mengapa Xiao Chen tidak membunuh Blake dan Daniel saat itu juga adalah karena dia benar-benar ingin menyerahkan mereka kepada Feisa untuk ditangani dan membiarkan Feisa membangun prestisenya. Kedua, dia ingin mereka menguji monster itu di neraka tingkat ke-17. Sekarang Blake dan yang lainnya telah mati, monster itu akan keluar, membunuh dua burung dengan satu batu. Tuan, meskipun monster itu tidak keluar sekarang, cepat atau lambat ia akan keluar. Apakah kita perlu mengambil tindakan pencegahan? Tanya Hong Yan cemas. Tidak, biarkan saja. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Bumi akan mengalami perubahan besar di masa depan. Ini adalah tren yang tak terelakkan. Sekalipun aku mengalahkan satu monster, masih ada dewa-dewa jahat Jepang yang tersembunyi, dewa-dewa iblis Seven Star Society, dan para vampir dengan motif tersembunyi. Kekacauan pasti akan terjadi. Xiao Chen tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang penyelamat. Ada banyak sekali bencana di dunia ini. Jika dia harus mengurus semuanya, dia pasti sudah kelelahan sejak lama. Dan dia tidak maha kuasa. Dia hanya berharap menggunakan kekuatannya yang terbatas untuk melindungi teman-teman dan kerabatnya yang disayanginya. Dia tidak ingin mengulangi penyesalan Bu Yunyan di kehidupan ini. Ketiganya tidak tinggal di Eropa dan menaiki pesawat kembali ke China tepat waktu. Karena mereka telah berkomunikasi satu sama lain sebelumnya, Ye Yufei, Xia Xiyun, Ling Xiaozu, Cao Yanshui dan yang lainnya menjemput mereka di bandara. Xiao Chen.
Ye Yufei memanggil dengan lembut, matanya yang sebiru air musim gugur tidak pernah meninggalkan Xiao Chen. Entah mengapa, 2 bulan perpisahan yang singkat ini membuatnya merasa seperti waktu yang lama telah berlalu. Beberapa hari pertama baik-baik saja, tetapi kemudian dia tidak berminat untuk berlatih setiap hari dan terus memikirkan Xiao Chen. Aku ingin menelepon Xiao Chen berkali-kali, tetapi aku takut mengganggu Xiao Chen saat dia sedang bekerja, jadi aku hanya bisa mengangkat telepon dan meletakkannya lagi. Tentu saja, aku punya banyak hal yang ingin kukatakan pada Xiao Chen, tapi sekarang setelah aku melihatnya secara langsung, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang sedang kamu pikirkan? Xiao Chen adalah orang pertama yang memecah keheningan dan tersenyum pada Ye Yufei. Sebenarnya, Xiao Chen sangat mengerti perubahan perasaan Ye Yufei terhadapnya. Jika masih sama seperti sebelumnya, Ye Yufei tidak akan pernah menunjukkan ekspresi seperti itu hanya karena perpisahan selama 2 bulan. Namun setelah keluarga Ye mengakui hubungan mereka, hubungan persaudaraan mereka hanya sebatas nama saja. Setelah dia akhirnya mulai berintegrasi ke dalam suasana keluarga Ye dan menerima kenyataan bahwa nama belakangnya adalah Ye, keluarga Ye tiba-tiba musnah dalam semalam. Tidak ada pasang surut kehidupan yang lebih besar daripada ini. Tidak diragukan lagi bahwa pikiran Ye Yufei telah menjadi sangat rapuh dan karakternya telah banyak berubah sejak saat itu. Xiao Chen adalah satu-satunya kerabat dalam hidup Ye Yufei. Meskipun mereka bukan saudara kandung, ketergantungannya pada Xiao Chen lebih besar daripada emosi lainnya. Ketika Xiao Chen pergi ke Eropa, dia mengatakan dia hanya akan tinggal di sana selama seminggu, tetapi kemudian dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan akan tinggal selama lebih dari sebulan. Ye Yufei tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Namun, setelah Xiao Chen kembali dengan selamat, Ye Yufei merasa jauh lebih tenang. Ia segera menyembunyikan emosinya yang tak terkendali dan berkata sambil tersenyum, "Aku senang melihatmu baik-baik saja." "Anak bodoh, aku akan baik-baik saja." Xiao Chen tidak berdaya, tetapi merasa lebih hangat. Mungkin kekuatan Ye Yufei jauh berbeda dari para peri dan dewi yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya, tetapi perasaan hangat yang diberikan Ye Yufei padanya tidak dapat digantikan oleh siapapun. Terlebih lagi, setelah memurnikan pil roh surgawi 9 putaran, Ye Yufei akan menyelesaikan transformasi 9 putaran dan akan mampu berdiri sejajar dengan para peri dan dewi tersebut. Xiao Chen dan Ye Yufei saling bermesraan, dan semua orang di sekitar mereka cukup bijaksana untuk tidak mengganggu mereka. Xia Xiun dan Ling Xiaozhu menyaksikan dari samping, keduanya dengan sedikit rasa iri dan penyesalan. Cao Yansui, yang ikut dengan mereka, memperhatikan sejenak, lalu diam-diam menghampiri Xiao Yingsui dan berseru, "Yingsui, kekuatanmu telah meningkat lagi. Aku sungguh iri padamu karena bisa selalu mengikuti guru. Asalkan kamu mau bekerja keras, kamu pasti bisa, tapi kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak perlu." Xiao Yingsui menunjukkan alasan mengapa kemajuan Cao Yansui lambat. Meskipun Cao Yansui hanya murid terdaftar Xiao Chen, ia unik. Selain dia, Xiao Chen belum menerima murid lain. Bahkan untuk Hong Yan, Xiao Chen tidak pernah memberinya status guru dan murid, dan hanya memintanya untuk memanggilnya Tuan Muda. Oleh karena itu, jika Cao Yansui bersedia bekerja keras, dia pasti akan diperlakukan dengan baik. Sayang sekali dia bertemu orang tuanya. Dia khawatir dengan urusan orang tuanya dan tidak bisa tenang berlatih, yang menyebabkan dia tertinggal jauh oleh Xiao Yingsui. Oh, semoga belum terlambat. Cao Yansui sudah mengurus urusan orang tuanya, dan orang tuanya juga mendukungnya untuk berkonsentrasi berlatih dengan Xiao Chen. Tentu saja belum terlambat, kata Xiao Yingsui dengan serius, lalu tiba-tiba matanya tertuju pada rubah kecil berbulu di pelukan Cao Yansui. Itu adalah rubah berekor 3 yang sudah lama tidak terlihat. Kenapa rasanya berubah? Xiao Yingsui mengulurkan tangan dan menyentuh bulu putih salju rubah kecil itu. Ia merasa ada yang aneh, tetapi ia tidak tahu apa yang salah. Oh, benar. Cao Yansui seakan teringat sesuatu dan berkata kepada Xiao Chen, "Guru, aku baru saja akan memberitahumu bahwa tubuh Xiao Bai telah berubah. Ia telah menumbuhkan ekor keempat." Ekor keempat. Ekspresi Xiao Chen berubah ketika mendengar ini, dan dia mengambil rubah kecil itu dari pelukan Cao Yansui. Xiao Chen tidak pandai memelihara hewan peliharaan, jadi rubah berekor 3 selalu dipelihara oleh Cao Yansui. Setelah sekian lama, rubah berekor 3 itu menjadi sangat dekat dengan Cao Yansui. Saat Xiao Chen memegangnya, ia masih merasa sedikit tidak nyaman. Menggoda. Rubah kecil itu memamerkan taring dan cakarnya ke arah Xiao Chen, mencoba bersikap ganas. Seingatnya, setiap kali Xiao Chen memegangnya, ia akan mengeluarkan darahnya untuk dijadikan obat. Sepertinya bayangan itu telah terbentuk. Namun, ia tampak tidak berbahaya dan tidak benar-benar menyerang Xiao Chen. Sebaliknya, penampilannya yang ganas membuatnya semakin terlihat imut. "Diamlah dan biarkan aku melihat ekormu." Xiao Chen menepis keempat cakar rubah kecil itu dan membuka ketiga ekornya.
Benar saja, di antara ketiga ekor itu, bentuk embrio ekor keempat sedang berkembang. Pada waktunya, ia pasti akan tumbuh menjadi 4 ekor lengkap. Bab 553. Sepertinya itu lebih dari sekedar rubah berekor 3. Xiao Chen merenung sejenak. Meskipun dia telah melihat banyak rubah peri, bahkan rubah langit berekor 9 yang tertinggi, dia tidak tahu banyak tentang ciri-ciri pertumbuhan dan fisik klan rubah, jadi dia tidak tahu jenis spesies rubah kecil itu pada awalnya. Sekarang tampaknya ras rubah kecil sangat tidak biasa dan dapat berevolusi secara mandiri. Karena ia dapat menumbuhkan ekor keempat, mungkin ia dapat menumbuhkan ekor kelima, keenam, atau bahkan ke-9. Rubah langit berekor 9 di alam abadi Ziwei adalah seorang raksasa, yang termasuk dalam 10 kaisar abadi Ziwei yang agung, hanya berada di bawah kaisar abadi Xiao Chen. Jika rubah kecil itu dapat tumbuh hingga tingkat itu di masa mendatang, itu akan menjadi berkat yang nyata. Yang membuat Xiao Chen semakin gembira adalah bahwa esensi dan darah rubah roh merupakan bahan universal untuk memurnikan obat. Jika rubah kecil itu menumbuhkan ekor keempat, mungkin ia bisa menggunakan esensi dan darahnya untuk memurnikan pil roh surgawi 9 putaran. 3 bahan utama pil roh surgawi 9 putaran adalah buah roh biru, tulang tanpa akar, dan rumput perak es. Kini Xiao Chen sudah memiliki buah roh biru dan rumput perak es di tangannya, ditambah esensi darah rubah kecil untuk menggantikan tulang tak berakar. Dengan 3 bahan utama yang lengkap, menyempurnakan pil roh surgawi 9 putaran bukan lagi tugas yang sulit. Xiao Bai akhir-akhir ini merasa mengantuk dan tidur selama beberapa hari. Aku penasaran apakah dia sakit, kata Cao Yansui cemas. Tidak apa-apa, ini adalah fenomena pertumbuhan yang tak terelakkan, kata Xiao Chen. Baiklah, mari kita bicarakan ini saat kita kembali. Ketika Xiao Chen kembali, dia hanya memeriksa situasi di 12 istana jiwa naga. Urusan sehari-hari di 12 istana jiwa naga selalu ditangani oleh Feng Yuhe, dan dia juga satu-satunya orang di jiwa naga yang aktif di mata publik. Orang-orang seperti Suzaku Cao Yansui dan Lone Wolf Zuofan selalu bersikap rendah hati, hanya bertindak secara rahasia ketika mereka memiliki misi. Adapun naga biru Duan Qingchang, rubah perak buah Nyukinsin, dan yang lainnya, mereka mengabdikan diri untuk berkultivasi dan biasanya menyendiri. Mereka tidak akan muncul kecuali ada seseorang yang tidak bisa mereka hadapi. Dengan cara ini, beberapa dari 12 istana jiwa naga berada di tempat terbuka, dan beberapa berada di tempat gelap, membentuk jaringan besar yang secara bertahap mencakup seluruh bagian Tiongkok dan melindungi keamanan Tiongkok setiap saat. Xiao Chen sangat puas dengan struktur ini. Ia yakin istana jiwa 12 naga akan tetap tertata rapi meskipun ia tidak ada di sana di masa mendatang. Karena dia tidak perlu khawatir tentang ini, dia juga siap memenuhi janjinya kepada Ye Yufei dan membawanya melihat Tianlu. Tentu saja, ia tidak ingin meninggalkan bumi sekarang, tetapi jalan surgawi menyimpan banyak rahasia. Setelah bertahun-tahun, tak seorang pun tahu perubahan apa yang telah terjadi di sana. Xiao Yingsui pasti pergi bersama mereka, dan Xiao Chen juga membawa rubah kecil itu bersamanya. Mungkin ada peluang di jalan surgawi. Setidaknya energi spiritual surga dan bumi seharusnya jauh lebih kaya daripada dunia luar. Rubah kecil itu bisa dengan cepat menumbuhkan ekor keempat jika pergi ke sana. Tianlu terletak di Gunung Kunlun, gunung suci pertama di Tiongkok. Gunung ini dikenal sebagai leluhur semua gunung. Banyak mitos Tiongkok yang melibatkan bayangan Kunlun. Ye Yufei sekarang memiliki tingkat latihan Qi yang kuat. Meskipun tidak sehebat Xiao Chen dan Xiao Yingsui, dia jelas jauh lebih kuat daripada orang biasa, jadi mendaki Gunung Kunlun bukanlah tugas yang sulit. Adapun rubah kecil itu, ia tertidur di pelukan Ye Yufei. Seperti yang dikatakan Cao Yansui, rubah kecil sering merasa mengantuk dan tidur selama beberapa hari. Sebising apapun dunia luar, kemungkinan besar ia akan sulit bangun. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun mendaki ke puncak Gunung Kunlun. Suhu di sini sangat rendah, dan yang Anda lihat hanyalah salju putih. Xiao Chen, di mana jalan surgawi yang kamu sebutkan? Ye Yufei sedikit bingung. Puncak Gunung Kunlun adalah titik tertinggi, menghadap semua gunung lainnya. Di mana jalannya? Jalan menuju surga, apakah benar-benar ada di langit? Sepertinya ada yang salah. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, Gunung Kunlun jauh lebih pendek daripada dulu. Jauh lebih pendek. Yah, tempat ini seharusnya hanya sekitar 3/4 jalan ke atas, dengan puncak gunung di atasnya, tapi sekarang sudah hilang. Xiao Chen berdiri di puncak gunung, menatap langit, dan berkata kepada Ye Yufei dan Xiao Yingsui, kalian berdua harus mundur dulu. Kedua wanita itu tidak ragu-ragu dan mundur sejauh mungkin. Namun Xiao Chen terlihat mengumpulkan energi dengan tangannya dan melakukan langkah awan mengalir 5 elemen, berdiri seperti pohon pinus dan berjalan seperti angin. Dalam sekejap, langit dan bumi dipenuhi dengan cahaya aneh, dan pintu menuju langit aneh itu perlahan terbuka. Benar saja, formasi Kimen 5 elemen, ratusanlah yang menggunakan formasi itu untuk menyembunyikan tempat ini.
Formasi Kimen 5 elemen adalah formasi unik di dunia kultivasi. Hanya Sekte Yuxiao di bumi yang memiliki prinsip formasi ini. Dan di Sekte Yuxiao, hanya ratusan yang cerdas dan berbakat yang mungkin dapat menguasai formasi ini, dan hanya ratusan yang menyadari keberadaan jalan surgawi. Tampaknya ratusan menghilang dan benar-benar meninggalkan jalan surgawi. Tanpa berpikir panjang, Xiao Chen melambaikan tangannya dan bergegas masuk ke gerbang Kitian bersama Ye Yufei dan Xiao Yingsui. Dalam sekejap mata, mereka bertiga tiba di sebuah lorong gelap gulita dari puncak Gunung Kunlun. Tidak ada cahaya dan mereka tidak bisa melihat apapun. Xiao Chen, Yingsui, di mana kamu? Ye Yufei memanggil dengan lembut, sambil mengulurkan tangannya untuk meraba-raba. Jangan panik, kami di sini. Suara Xiao Chen terdengar dalam kegelapan. Huff! Api ungu membubung dalam kegelapan. Meskipun cahayanya agak aneh, akhirnya api itu mampu menerangi sekeliling, memungkinkan orang-orang melihat benda-benda. Aku sudah lama tidak menggunakan api ungu neter, jadi sekarang aku bisa memanfaatkannya untuk penerangan. Canda Xiao Chen. Sambil berbicara, dia melemparkan api ungu neter, membiarkannya melayang di udara bagaikan bola lampu yang bergerak. Xiao Chen, apakah ini jalan menuju surga? Ye Yufei melihat sekeliling dan merasa sedikit berbeda dari yang dibayangkannya. Tianlu, adalah nama yang terdengar sangat megah, namun gang di depan kami tidak hanya gelap dan sempit, tetapi juga memancarkan bau yang menakutkan dan tidak sedap yang membuat orang menggigil. Sebenarnya, jalan langit bukanlah jalan yang sederhana. Jalan ini rumit dan bahkan ada penduduk asli di sini. Sebaiknya berhati-hati dan ikuti aku dengan saksama. Xiao Chen memperingatkan kedua wanita itu. Ya. Ye Yufei dan Xiao Yingsui mengangguk, tidak berani ceroboh, dan mengikuti Xiao Chen dari dekat. Sekitar 10 menit kemudian, cahaya perlahan-lahan muncul di lorong itu dan mereka sampai di tepi tebing. Ada sebuah jembatan di tebing, dan di sisi lain tebing tersebut terdapat sebuah kedai teh kuno dengan lampu redup di dalamnya. Apakah ada orang yang tinggal di sini? Ye Yufei terkejut. Hidup di tempat gelap seperti itu tidak ada bedanya dengan di penjara. Xiao Chen mengamati kedai teh itu dengan indera spiritualnya sejenak, merasa sedikit bingung. Ketika dia lewat di sini pada awalnya, tidak ada kedai teh seperti itu, yang menunjukkan bahwa kedai teh tersebut dibangun dalam kurun waktu 150 tahun. Ayo pergi dan lihat. Xiao Chen menyimpan api neter ungu dan memimpin kedua wanita itu menyeberangi jembatan kayu rantai besi ke sisi lain. Pintu penginapan terbuka lebar, dan Xiao Chen serta dua orang lainnya langsung masuk tanpa ragu-ragu. Apakah ada orang di sana? Ye Yufei memanggil dengan lembut, sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Hei, ada tamu datang. Aduh. Di atas balok, sesosok yang tampaknya sedang tidur terbangun dan jatuh dari balok sambil berguling. Celepuk. Jatuh di depan Xiao Chen dan dua orang lainnya. Bab 554. Xiao Chen dan dua orang lainnya terdiam saat melihat lelaki tua itu terjatuh ke tanah. Untuk dapat berlari ke arah balok setinggi itu dan tidur, seseorang harus memiliki keterampilan yang luar biasa, namun seseorang masih dapat terjatuh dari sana. Orang tua, bolehkah aku bertanya di mana tempat ini dan mengapa kamu tinggal sendirian di sini? Tanya Ye Yufei. Orang tua itu perlahan bangkit, melirik Ye Yufei, dan hendak berbicara ketika matanya tiba-tiba tertarik oleh rubah kecil yang sedang tidur nyenyak di pelukan Ye Yufei. Hei, rubah berekor 3, kok bisa ada di tanganmu? Mendengar ini, Xiao Chen bertanya dengan ragu, apakah kamu melihatnya? Tentu saja aku pernah melihatnya. Desah lelaki tua itu. Sekitar 3 tahun yang lalu, ia kabur dari sini, lalu sekelompok orang berlari mengejarnya. Sayangnya, setelah beberapa bulan, para pengejar kembali dengan tangan kosong. Kurasa ia hilang. Jadi rubah kecil itu kabur dari sini. Xiao Chen merenung dalam hatinya. Ini berarti ada orang-orang di Tianlu yang berhubungan dengan Sekte Tiandao dan telah meminta Sekte Tiandao untuk mencari rubah berekor 3 di dunia luar. Kalau dipikir-pikir, Kunlun sudah disegel, orang bisa keluar tapi tidak bisa masuk. Bagaimana kau bisa masuk? Pria tua itu menatap Xiao Chen dengan bingung. Ia tahu bahwa Xiao Yingsui dan Ye Yufei sama-sama menganggap Xiao Chen sebagai guru mereka. Xiao Chen tidak langsung menjawab lelaki tua itu, tetapi hanya bertanya, apakah kau melihat wanita yang memasang formasi penyegelan itu? Pak Tua, saya sudah di sini lebih dari 100 tahun. Apa menurutmu saya pernah melihat ini? Pak Tua itu seakan teringat masa lalu dan berkata dengan penuh emosi, entahlah, apakah itu 50, 60, atau 70 tahun yang lalu. Saya tidak ingat, tapi wanita itu memaksa masuk ke Kunlun dan terlibat masalah dengan Sekte Kunlun. Setelah jeda, lelaki tua itu menjelaskan, saat itu, tidak ada segel formasi di sini. Sebaliknya, tempat ini dijaga oleh para Master Kunlun, yang melarang orang luar masuk. Wanita itu menerobos masuk dari dunia luar, dan setelah berselisih paham, dia memulai perkelahian dengan seorang murid Kunlun.
Wanita itu masih sangat muda, tetapi kekuatannya sungguh luar biasa. Ia mampu menghadapi pengepungan para murid Kunlun dengan mudah. Saya, yang sudah tua, dapat melihat bahwa ia tidak ingin menyakiti siapapun dan bersikap toleran dimanapun. Kalau tidak, para murid Kunlun pasti sudah kalah. Pada akhirnya, sayalah yang turun tangan untuk menengahi dan menyelesaikan konflik tersebut. Mendengar ini, Xiao Chen terkejut dan berkata, sepertinya kau punya status tinggi di sini. Apakah Sekte Kunlun juga ingin memberimu muka? Hei, anak muda, seleramu bagus sekali. Pria tua itu tertawa aneh dan memuji, kamu juga pandai berbicara. Xiao Chen terdiam. Orang tua ini memiliki sifat yang baik dan sopan santun, tetapi dia terlalu sombong. Namun, karena ia telah sendirian selama 100 tahun, wajar saja jika ia sedikit menyendiri dan memiliki temperamen yang aneh. Xiao Chen tidak akan menganggapnya terlalu serius. Meskipun ini Gunung Kunlun, Sekte Kunlun bukanlah satu-satunya yang berkuasa. Meskipun aku, seorang lelaki tua, sudah lama tidak peduli dengan urusan duniawi, bahkan ketua Sekte Kunlun akan memanggilku senior ketika melihatku. Pria tua itu semakin kecanduan saat berbicara. Xiao Chen tidak ingin mendengar apa yang dia katakan, jadi dia menyela, aku masih ingin bertanya kemana wanita itu pergi. Hilang, desah lelaki tua itu. Hilang. Xiao Chen mengerutkan kening. Yah, dia tinggal di Kunlun selama sekitar 1 tahun, membantunya memadamkan pemberontakan binatang iblis. Lalu dia berpamitan padaku, dan berkata dia akan menjelajahi dunia yang lebih luas. Pria tua itu berkata dengan sedikit hormat, berapapun usianya, dialah orang yang paling kukagumi dalam hidupku. Aku pernah bertanya padanya, alam semesta ini begitu luas, jalan menuju kesempurnaan begitu sulit dan penuh rintangan, apa sebenarnya yang sedang ia kejar? Dia bilang dia akan mengejar seseorang. Meskipun dia belum pernah bertemu orang itu, dia tumbuh besar dengan mendengarkan cerita-ceritanya. Saya bertanya padanya, orang macam apa yang layak kau lakukan ini? Katanya, itu abadi. Pria tua itu berkata demikian, lalu tanpa sadar menggelengkan kepalanya lagi, aku sudah bilang padanya bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini dan itu semua bohong. Tapi dia dengan tegas mengatakan bahwa memang ada yang abadi di dunia ini karena orang itu memang abadi. Saat itulah aku paham bahwa makhluk abadi yang dibicarakannya belum tentu dewa sungguhan, melainkan hanya sekadar kekaguman dan kerinduan indah dalam benaknya. Ah, ini membuatku, seorang pria tua, sangat penasaran. Aku ingin sekali bertemu dengan yang abadi, yang dia sebutkan. Saat lelaki tua itu berbicara, dia benar-benar tenggelam dalam ingatannya sendiri. Xiao Yingsui dan Ye Yufei mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai cerita yang sangat menarik. Namun, Xiao Chen merasa sangat berbeda. Mungkinkah orang yang dikagumi Xuan Hou adalah dirinya sendiri? Ketika dia meninggalkan bumi, dia sebenarnya sedang mencoba melacak dirinya sendiri. Anak muda, apakah kau mendengarkan? Pria tua itu menyadari bahwa Xiao Chen tidak mendengarkannya dengan saksama, dan tak dapat menahan perasaan sedikit marah. Tentu saja aku mendengarkan. Xiao Chen melanjutkan dengan tenang, kau baru saja bilang dia membantu Kunlun memadamkan pemberontakan monster. Ada apa? Monster tumbuh di dunia kultivasi. Meskipun energi spiritual di Kunlun jauh lebih kaya daripada di dunia luar, jumlah monster sangat sedikit, dan mustahil bagi monster untuk memberontak. Ini membawa kita ke lokasi geografis Kunlun. Kata lelaki tua itu. Kunlun adalah tempat yang sangat istimewa, menghubungkan bumi dengan dimensi lain. Lebih dari 100 tahun yang lalu, sebuah jalan menuju dimensi ini terbuka, dan gerombolan binatang iblis yang kuat menyerbu Kunlun dari dimensi itu, menimbulkan malapetaka. Saluran menuju dimensi lain telah dibuka. Bahkan Xiao Chen pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengarnya. Ruang aneh yang disebutkan lelaki tua itu tidak diragukan lagi adalah dunia kultivasi. Monster dari dunia budidaya menyerang bumi. Ya, saat itu, 4 sekte besar membentuk aliansi, dipimpin oleh Sekte Kunlun, dengan tujuan melawan para monster. Sayangnya, monster-monster itu tak terhitung jumlahnya, dan Raja Monster itu sangat kuat. Koalisi itu dikalahkan dan hanya bisa mundur ke kota dan bertahan hidup. Sampai dia menerobos masuk ke Kunlun. Meskipun awalnya berkonflik dengan Sekte Kunlun, dia akhirnya mengesampingkan dendam masa lalunya dan mengeluarkan cermin ajaib untuk membantu Sekte Kunlun. Dia menekan Raja Iblis dan Binatang Iblis, menyegel lorong ruang angkasa alien, dan membawa perdamaian kembali ke Kunlun. Orang tua itu menjadi semakin bersemangat saat berbicara, dan kekagumannya terhadap Ratu Xuan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ketika Xiao Chen mendengar ini, secercah keterkejutan melintas di wajahnya. Dia yakin bahwa cermin ajaib yang dikeluarkan Ratu Xuan untuk menekan monster itu adalah senjata ajaib yang selama ini dicarinya, cermin berlapis 7 harta karun. Setelah mencarinya kemana-mana, akhirnya saya menemukannya tanpa usaha apapun. Jadi, cermin ajaib itu masih ada di Sekte Kunlun? Tanya Xiao Chen. Tentu saja,
cermin ajaib itu telah diabadikan sebagai harta karun Kunlun. Namun, kekuatannya terlalu besar. Wanita itu pernah berkata bahwa ia hanya menggunakan kurang dari 1/10 kekuatan cermin ajaib itu, desah lelaki tua itu. Kurang dari 1/10 kekuatannya mampu meredam pemberontakan puluhan ribu binatang iblis. Aku, seorang lelaki tua, sungguh tak dapat membayangkan bagaimana jadinya jika kekuatan penuh cermin ajaib itu dilepaskan. Dengan tingkat kultivasinya saat itu, sungguh menakjubkan bahwa dia hanya bisa menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Puji Xiao Chen. Ah, anak muda, apa yang baru saja kau katakan? Pria tua itu sepertinya tidak mendengar dengan jelas. Tidak ada. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua, kalau tidak terlalu merepotkan, tolong beritahu kami lokasi Sekte Kunlun. Bab 555. Xiao Chen memang pernah melewati tempat ini lebih dari 150 tahun yang lalu, tetapi ia tidak mengganggu penduduk setempat. Ia langsung meninggalkan jalan surgawi dan menuju dunia kultivasi. Tetapi kali ini, mengetahui bahwa artefak abadi 7 harta berada di Sekte Kunlun, dia harus pergi dan berkunjung. Apakah kau ingin pergi ke Sekte Kunlun? Pria tua itu mengangkat matanya dan melirik Xiao Chen, Xiao Yingsui, dan Ye Yufei. Ada masalah apa? Tanya Xiao Chen. Sekte Kunlun tidak lagi menerima murid dari luar. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir kau tidak punya kesempatan menjadi muridku. Xiao Chen tahu bahwa lelaki tua itu salah paham. Orang tua itu pasti mengira bahwa orang-orang yang datang ke Kunlun dari dunia luar semuanya tertarik dengan Kunlun dan ingin mempelajari keterampilan di sini. Lagi pula, dalam pikiran orang Kunlun, Kunlun adalah tempat suci untuk berkultivasi, dan dunia luar adalah sekelompok orang biasa. Tepat saat Xiao Chen hendak menjelaskan, lelaki tua itu tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata, tapi aku, seorang lelaki tua, sangat akrab dengan kalian, jadi aku akan memberimu sesuatu. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Xiao Chen, sambil berkata, ini token kepercayaanku. Bawalah ke Sekte Kunlun. Aku yakin Sekte Kunlun akan menunjukkan rasa hormat kepadaku. Adapun hasil akhirnya, semuanya tergantung pada keberuntunganmu. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, menyimpan tokennya dan berkata, terima kasih banyak, orang tua. Meski itu adalah kesalahpahaman, sebaiknya kita bersikap sebaik-baiknya dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka ada di sini untuk menjadi muridku. Lagi pula, cermin berlapis 7 harta karun sekarang adalah harta karun Sekte Kunlun. Jika dia langsung mengatakan akan mencuri harta karun itu, kemungkinan besar dia harus bertarung dengan Sekte Kunlun. Baiklah, kau juga harus berhati-hati dalam menangani rubah berekor 3 ini. Lelaki tua itu memperingatkan. Kalau kau tidak mau menyerahkannya, carilah tempat untuk menyembunyikannya. Jangan biarkan Sekte Kunlun menemukannya, atau kau hanya akan membawa bencana bagi dirimu sendiri. Tapi aku sarankan kau untuk mengembalikan rubah berekor 3 itu ke Sekte Kunlun. Seseorang bersalah karena memiliki harta karun, meskipun ia tidak bersalah. Lagi pula, rubah berekor 3 itu awalnya melarikan diri dari Sekte Kunlun, jadi mereka berhak untuk kembali. Lagi pula, jika kau mengembalikan rubah berekor 3 itu, dan dengan token orang tua ini, magangmu di Sekte Kunlun akan terjamin. Menanggapi nasihat baik orang tua itu, Xiao Chen hanya berkata samar-samar, terima kasih, kami akan mempertimbangkannya. Pria tua itu tak bisa menahan diri untuk mendengar nada bicara Xiao Chen yang asal-asalan. Ia tahu Xiao Chen tidak berniat menyerahkan rubah berekor 3 itu. Ia menggelengkan kepala dan berkata, lewati sini dari belakang. Akan ada jalan keluar. Keluar dari jalan keluar itu dan terus berjalan ke barat daya sampai kau menemukan Sekte Kunlun. Semoga berhasil. Terima kasih, kakek. Ye Yufei membungkuk penuh terima kasih. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua itu, Xiao Chen dan 2 orang lainnya menuju pintu keluar. Aneh, bagaimana mereka bisa menembus segel formasi Nonayan. Orang tua itu memperhatikan Xiao Chen dan 2 orang lainnya pergi, berdiri di pintu untuk waktu yang lama, dan kemudian terbang menuju pintu masuk Kunlun. Ketika mereka sampai di ujung lorong, Xiao Chen dan yang lainnya melihat tangga yang sangat tinggi dan panjang. Setelah menaiki tangga selama sekitar 20 menit, mereka akhirnya mencapai tanah. Dalam sekejap, cahayanya menyilaukan dan pandangannya luas. Ada surga lain di sini. Ye Yufei terkesima saat memandang surga di bumi dengan langit biru, awan putih, burung-burung berkicau, dan bunga-bunga harum. Mereka jelas datang dari puncak Gunung Kunlun, berjalan melalui lorong dan tangga, lalu tiba di dunia yang benar-benar baru. Sungguh luar biasa. Tempat ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Ada cukup banyak penduduk asli, kebanyakan dari mereka adalah kultivator. Xiao Chen melihat sekeliling dan berkata, ayo pergi ke Sekte Kunlun. Ketiganya melanjutkan perjalanan, menuju barat daya sesuai dengan petunjuk orang tua itu. Sekitar 10 menit kemudian, Xiao Chen berhenti di sebuah lembah. Ada pertarungan di depan.
Xiao Chen memberi isyarat kepada Xiao Yingsui dan Ye Yufei untuk mengikutinya dengan hati-hati, lalu berjalan maju perlahan. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok pemuda dan pemudi mengejar seorang pemuda lain bergaun panjang di kaki gunung. Pemuda berjubah panjang itu jelas telah melalui pertempuran yang berat, dengan luka di sekujur tubuhnya. Ia juga hampir kelelahan setelah dikejar begitu lama. Di belakangnya, 7 atau 8 pemuda dan pemudi, dipimpin oleh seorang perempuan cantik langsing bergaun kuning, mengejarnya tanpa henti. Mereka semua memegang pedang panjang, dan gerakan serta langkah mereka serempak, seolah-olah mereka berasal dari sekte yang sama. Nize, kau tidak punya jalan keluar, berhenti sekarang. Teriak wanita berbaju kuning dengan marah dan tatapan dingin. Tao Xiaohui, dasar jalan tak tahu malu, aku tak akan melepaskanmu meski aku menjadi hantu. Pria bergaun panjang itu berlari dengan panik, menahan amarah dan rasa sakitnya. Mau jadi hantu? Aku nggak akan jamin kamu nggak bisa jadi hantu. Tao Xiaohui, perempuan berok kuning itu, mencibir mendengarnya, lalu melompat dan memamerkan kebolehan gerak tubuhnya yang luar biasa. Desir. Sebuah bayangan kuning berkelebat, dan orang itu muncul di depan Nize. Nyaring. Tao Xiaohui menghunus pedangnya dan mengayunkannya. Energi pedang yang tajam langsung menyerang Nize, memaksa Nize menghindar dengan panik. Akibat gangguan ini, 7 pemuda dan pemudi di belakangnya menyusul dan mengepung Nize. Nize, letakkan senjatamu dan menyerah. Teriak seorang pemuda berwajah hitam. Menyerah. Mengetahui dirinya tak bisa melarikan diri, Nize menyerah begitu saja dan berkata dingin, aku tak pernah menyangka orang-orang dari Sekte Liu Yun dan Sekte Wu Liang begitu hina dan tak tahu malu hingga bersatu mencuri harta dan teknik Sekte Tianyuanku. Sekte Tianyuan sudah lama mati namanya. Apa gunanya kau, orang tak berguna, menjaga gunung harta karun itu? Demi masa depan Kunlun, bukankah seharusnya kau menyumbangkan harta Sekte Tianyuanmu untuk kepentingan semua orang? Canda pemuda jangkung lainnya. Logika bandit. Nize gemetar karena marah. Kalau kau punya nyali, bunuh aku hari ini. Aku tidak akan membocorkan sepatah kata pun. Nize, apa kau menderita amnesia? Tao Xiaohui mencibir. Kau sudah lama memberitahuku lokasi harta karun Sekte Tianyuanmu. Apa kau pikir kau masih berguna sekarang? Nize seakan teringat sesuatu, raut wajahnya berubah. Lalu dia menunjuk Tao Xiaohui dengan marah dan berkata, Jalang, kau berpura-pura menikah denganku hanya untuk menipu Sekte Tianyuan dan mengambil hartanya. Apalagi, bagaimana mungkin pecundang sepertimu layak untukku? Kata Tao Xiaohui dengan nada meremehkan. Sialan, aku akan membunuhmu. Nize kehilangan akal sehatnya, memegang pedang di kedua tangan dan menyerang Tao Xiaohui dengan satu pedang. Kau tak tahu apa yang bisa kau lakukan. Tao Xiaohui mengangkat pedangnya, dan cahaya pedang secepat kilat menghantam pedang Nize dan menembus tubuh Nize pada saat yang bersamaan. Engah. Nize terluka lagi, mengeluarkan banyak darah, dan jatuh berlutut di tanah. Bunuh dia. Teriak pemuda berwajah hitam itu kepada semua orang dan hendak menerjang maju. Tunggu. Tao Xiaohui menghentikan mereka dan berkata, harta karun Sekte Tianyuan belum ditemukan. Kita tunggu saja sampai kita menemukan harta karunnya sebelum membunuhnya dan tidak memakannya, agar tidak terjadi kesalahan. Baiklah, adik junior Tao yang paling bijaksana. Kalau begitu, mari kita hancurkan kultivasi dan anggota tubuhnya dulu, lalu cari tempat untuk mengurungnya. Kata pemuda berwajah hitam itu. Tao Xiaohui sedikit mengernyit saat mendengar ini dan berkata, Saudara Fang, kemarilah. Hei, tentu saja kita harus melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Jangan biarkan si idiot ini mengotori tangan suster junior Tao. Pemuda berwajah hitam itu tersenyum sinis, mengangkat pedangnya dan dengan cepat memotong anggota tubuh Nize. Diiringi teriakan Nize, pemandangannya kejam dan berdarah. Bab 556. Adik Tao, orang ini benar-benar tidak berguna. Kata pemuda berwajah hitam itu. Baiklah, bawa dia ke gua di depan dan kunci dia. Perintah Tao Xiaohui. Oke. Pemuda berwajah gelap itu mengangguk dan dengan santai menunjuk seorang pria dan seorang wanita. Adik Chen, adik Su, tolong bantu dan gendong Nize. Ya, Saudara Fang. Pria dan wanita itu tidak berani menentang dan mengangkat Nize yang sudah terluka dan pingsan. Tepat saat dia berjongkok, wanita bermarga Su itu tiba-tiba melihat sesuatu dan langsung berseru kaget, ada orang di sini. Di mana orang-orangnya? Pemuda berwajah hitam dan Tao Xiaohui bersamaan menoleh ke arah wanita bermarga Su, namun mendapati tempat itu kosong dan tidak ada siapa-siapa di sana. Tadi di sana, ada 3 orang, seorang laki-laki dan 2 perempuan, yang berbalik dan pergi. Kata perempuan bermarga Su sambil menunjuk ke atas lembah. Kelompok mereka berada di kaki gunung, pada ketinggian rendah, sehingga pandangannya tidak terlalu luas. Mendengar ini, Tao Xiaohui buru-buru melompat ke puncak lembah dan melihat sekeliling, tetapi tetap tidak melihat sosok apapun. Bagaimana kabarnya, adik perempuan Tao?
Tanya pemuda berwajah hitam itu. Tidak ada. Tao Xiaohui menggelengkan kepalanya, lalu kembali ke lembah dan bertanya kepada wanita bermarga Su, "Adik Su, apakah kamu yakin tidak salah lihat?" "Kakak senior Tao, aku yakin benar-benar ada 3 orang di sana tadi. Ini jelas bukan ilusi," kata wanita bernama Su itu dengan nada tegas. "Apakah kau melihat penampilan mereka dengan jelas? Apakah kau mengenali mereka? Mereka dari sekte mana?" tanya pemuda berwajah hitam itu. Wanita bermarga Su itu menggelengkan kepala dan berkata, "Saat saya melihat mereka, mereka baru saja berbalik dan pergi. Saya tidak mengenali mereka saat itu. Saya hanya tahu mereka masih sangat muda. Kalau saya bertemu mereka lagi, saya pasti akan mengenali mereka." Sama saja. Pemuda berwajah muram itu terdiam dan menghibur Tao Xiaohui, "Adik Tao, itu mungkin ilusi adik Su, kau tidak perlu khawatir. Tidak, masalah ini sangat penting. Jika sampai ke orang luar, reputasi Sekte Liu Yun dan Sekte Wulian kita akan rusak." Kata Tao Xiaohui dengan ekspresi muram, "Apapun yang terjadi, kita harus menemukan ketiga orang itu, lalu." Tao Xiaohui menyentuh lehernya dan memberi isyarat untuk membungkam saksi. "Jangan khawatir, adik junior Tao, serahkan urusan ini padaku. Sekalipun aku harus menjungkir balikan seluruh Kunlun, aku pasti akan menemukan ketiga orang itu dan memastikan mereka tidak akan pernah bisa bicara." Xiao Chen membawa Ye Yufei dan Xiao Yingsui dan melanjutkan perjalanan mereka mencari Sekte Kunlun. Setelah berjalan beberapa saat, Ye Yufei berkata, "Xiao Chen, sekelompok orang tadi." Xiao Chen tahu apa yang dipikirkannya dan berbisik, Kunlun sudah dianggap separuh dari dunia kultivasi. Di dunia kultivasi, yang kuat memangsa yang lemah, dan ketidakadilan terjadi setiap hari. Kita tidak bisa mengendalikannya. Kakak, kalau nanti kamu jalan sendirian, ingatlah untuk tidak ikut campur urusan orang lain, atau kamu akan mendapat masalah. Sebenarnya, Xiao Chen bisa saja menyelamatkan Nize dalam sekejap mata, tetapi dia tidak melakukannya karena itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Selain itu, dia ingin menggunakan kejadian ini untuk mengajari Ye Yufei beberapa prinsip dan aturan untuk berjalan di dunia kultivasi. Lagi pula, Ye Yufei belum pernah terpapar pada dunia yang begitu kejam, dan konsep serta mentalitasnya mungkin tidak akan berubah untuk sementara waktu. "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Ye Yufei mengangguk dengan serius, mengingat kata-kata Xiao Chen dengan erat. Xiao Chen telah berulang kali bercerita tentang kekejaman dunia kultivasi. Belas kasih dan kebaikan yang berlebihan akan menyulitkanmu untuk maju di dunia kultivasi. Setengah jam kemudian, ketiganya akhirnya tiba di Sekte Kunlun. Sekte Kunlun sangat megah, bahkan lebih megah daripada Sekte Tiandao dan lembah di Exian di dunia luar. Sekte ini dikelilingi kabut peri dan burung bangau yang berterbangan, bagaikan negeri dongeng dalam mimpi. "Siapa yang datang?" Di luar Sekte Kunlun, 2 murid penjaga gerbang menghentikan Xiao Chen dan menanyainya dengan ekspresi tidak ramah. Xiao Chen memikirkannya, lalu mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Keduanya melihatnya, ekspresi mereka langsung berubah, dan mereka berkata dengan terkejut, Itu ordo kayu hitam. Apakah senior Duanmu memintamu untuk datang?" "Ya." Xiao Chen mengangguk. "Karena token ini sangat berguna, tentu saja kita harus menggunakannya secara bijaksana agar tidak menimbulkan banyak masalah. Aku akan melapor pada tetua." Murid penjaga gerbang di sebelah kiri bergegas berlari ke sekte yang memegang perintah kayu hitam. "Saudaraku, tunggu sebentar." Murid yang tersisa yang menjaga gerbang juga mengubah sikapnya terhadap Xiao Chen 180 derajat. Ia mengangguk dan membungkuk, hampir berlutut. Dapat dilihat bahwa lelaki tua bermarga Duanmu memiliki status tinggi di Kunlun. "Tidak masalah." Xiao Chen tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Namun, sambil menunggu, dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyapu bersih, meliputi seluruh Sekte Kunlun. Tidak ada jejak artefak abadi sama sekali. Mungkinkah informasi orang tua itu salah? Xiao Chen merenung dalam hati. Dikatakan bahwa Patua Duanmu telah tinggal sendirian di sana selama 100 tahun, terisolasi dari dunia, jadi informasinya sebenarnya sangat ketinggalan zaman dan tidak dapat dipercaya sepenuhnya. "Bukankah pemimpin sektemu ada di sekte itu?" tanya Xiao Chen. Murid penjaga itu menjawab, "Saudaraku, Anda datang di saat yang sangat buruk. Ketua sekte kebetulan sedang keluar hari ini. Kamu mau pergi kemana?" Di ujung jalan surgawi di utara jauh, terdapat sebuah lorong yang menghubungkan Kunlun dan dunia lain. Kala itu, Permaisuri Xuan menggunakan artefak abadi untuk menyegel lorong tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu, segel tersebut perlahan mengendur. "Pemimpin sekte kami dan para tetua dari Sekte Liu Yun, Sekte Wuliang, dan Sekte Tianyuan telah pergi untuk memperkuat segel tersebut." Mendengar ini, Xiao Chen bertanya lagi, "Apakah pemimpin sekte Anda mengambil senjata abadi itu?" "Tentu saja, segel itu harus diperkuat dengan senjata ajaib. Kalau tidak, bahkan jika semua orang di Kunlun bergabung, akan sulit untuk menahan invasi monster."
kata murid penjaga itu dengan yakin. Begitulah adanya. Xiao Chen mengangguk. Tidak lama kemudian, dari Sekte Kunlun, seorang lelaki tua berjubah panjang dengan tatapan abadi berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar, mendarat di depan Xiao Chen. Apakah kalian tamu terhormat yang dibawa ke sini oleh senior duanmu? Pria tua itu memegang surat perintah kayu hitam di tangannya dan sangat sopan kepada Xiao Chen. Saya tidak merasa terhormat menjadi tamu terhormat Anda, tetapi ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan ketua sekte Anda. Karena saya tahu beliau bukan anggota sekte, saya rasa saya harus merepotkan Anda sebentar. Orang-orang dari Sekte Kunlun cukup jujur dalam perilaku mereka, jadi Xiao Chen tentu tidak akan berpura-pura. Jika orang lain menghormatinya, dia akan membalas budi. Namun, dia tahu betul bahwa alasan mengapa Sekte Kunlun bersikap sopan padanya adalah karena lelaki tua duanmu itu. Lagi pula, di seluruh Kunlun, seharusnya hanya ada duanmu, seorang Master Jindan yang kuat. Tidak, orang yang dipandu oleh senior duanmu adalah tamu terhormat Sekte Kunlun kami. Kalian bertiga boleh tinggal selama yang kalian mau. Pria tua itu tersenyum. Meskipun ia ragu dengan identitas Xiao Chen, ia tidak bertanya lagi. Sepotong kayu hitam cukup berat. Tuan, siapa nama Anda? Nama belakangku Xiao. Tuan Xiao, saya akan segera meminta seseorang untuk menyiapkan akomodasi untuk Anda. Terima kasih. Xiao Chen dan dua orang lainnya menetap sementara di Sekte Kunlun. Xiao Chen memiliki halamannya sendiri, sementara Ye Yufei dan Xiao Yingsui masing-masing memiliki halaman. Pada malam hari, Xiao Chen memasuki kamar kedua wanita itu. Kak, Yingsui, aku harus keluar sebentar. Kamu tunggu di sini dulu, aku akan kembali secepatnya. Baiklah, hati-hati. Ye Yufei bisa menebak apa yang akan dilakukan Xiao Chen dan hanya bisa mengingatkannya. Larut malam, tanpa seorang pun menyadarinya, bayangan gelap diam-diam meninggalkan Sekte Kunlun dan terbang menuju utara jauh. Bab 557. Ujung utara adalah ujung Kunlun, ujung jalan menuju surga, dan penghalang menuju dunia kultivasi. Ketika Xiao Chen pulih dari luka-lukanya di Sekte Yuxiao, dia melewati tempat ini dan tiba di dunia kultivasi, lalu kembali ke negeri Dongeng Xiwei dari dunia kultivasi. Akan tetapi, dia melewati Kunlun tanpa membuat siapapun khawatir, jadi seharusnya tidak ada seorang pun yang dikenalnya di Kunlun. Xiao Chen sangat cepat, tetapi masih membutuhkan waktu 2 jam baginya untuk mencapai ujung utara. Pada saat ini, di sekitar Tiankeng di ujung utara, 10 pembangkit tenaga Jindan berbaris dan, dengan bantuan cermin peri kaca, terus-menerus memberikan kekuatan pada segel di Tiankeng, memperbaiki dan mengkonsolidasikan segel yang lemah. Di antara ke-10 master ini, 1 telah mencapai tahap Jindan akhir, 2 telah mencapai tahap Jindan tengah, dan 7 sisanya berada pada tahap Jindan awal. Barisan yang begitu besar jelas mengumpulkan orang-orang terkuat dari 4 sekte Kunlun. Segel itu sudah terpasang seharian penuh, tetapi masih belum ada tanda-tanda perbaikan. Mereka yang kekuatannya lebih lemah semuanya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Oh tidak, Tetua Yun sudah tidak tahan lagi. Mau istirahat? Tidak, setelah penyegelan dimulai, itu harus diselesaikan sekaligus, jika tidak semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Kalau Tetua Yun sudah tidak sanggup lagi, minggir saja dan istirahatlah. Kita bersembilan seharusnya bisa berbagi beban. Seseorang menasihati. Apa yang kau bicarakan? Aku, Yun Tianchang, tidak serapuh itu. Masih ada beberapa jam lagi. Aku hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan. Tetua Yun dari Sekte Tianyuan tetap di posisinya, menahan rasa lelahnya, dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Penatua Yun benar. Jika kita semua bertahan sedikit lebih lama, segelnya akan segera selesai. Segel itu tidak boleh hilang. Setelah segel itu ditembus, pasukan binatang iblis akan kembali seperti sebelumnya, dan Kunlun akan kembali terancam punah. Kalian semua, pikirkanlah keluarga dan teman-teman kalian, dan pikirkanlah sekte kalian. Bagaimana mungkin kalian mengecewakan mereka? Kanan. Melanjutkan. Datang lagi. Mungkin keempat sekte Kunlun biasanya memiliki prasangka terhadap satu sama lain, tetapi pada saat ini semua orang bekerja sama, meningkatkan keterampilan mereka hingga ekstrim, dan bekerja sama dengan senjata ajaib untuk mengkonsolidasikan segel. Xiao Chen bersembunyi dalam kegelapan, mengamati cukup lama, lalu menatap cermin kaca peri lagi, merasa sedih. Senjata ajaib yang telah lama dicarinya berada tepat di depannya dan dalam jangkauannya, tetapi dia ragu-ragu. Karena dia tahu betul bahwa segel yang menutup jalan menuju dunia kultivasi tidak dapat dipertahankan oleh 10 tahap Jindan. Mereka harus mengandalkan kekuatan artefak abadi dan mengkonsolidasikannya sesekali. Akan mudah baginya untuk mengambil senjata ajaib itu sekarang, tetapi Kunlun akan berada dalam kesulitan besar karena invasi monster dan binatang buas. Dia pernah mencapai puncak jalan keabadian, dan mungkin karakternya sedikit arogan, bahkan tidak baik, tetapi dia juga memiliki prinsipnya sendiri.
Ia yakin bahwa ia tidak dapat melakukan sesuatu yang dapat membahayakan ribuan nyawa demi alasan egoisnya sendiri. Lagi pula, senjata abadi itu tidak ada hubungannya dengan dia karena dia memberikannya kepada Yu Xiaomen. Jika Sekte Kunlun memperoleh senjata ajaib ini melalui cara yang tidak benar, maka tidak ada salahnya jika dia mengambilnya kembali. Intinya adalah senjata ajaib itu diberikan kepada Sekte Kunlun oleh Ratu Xuan. Itu sah dan masuk akal. Mengapa dia harus mengambilnya kembali dengan paksa? Mustahil bagi Ratu Xuan untuk tidak tahu betapa berharganya senjata abadi itu. Ia akan memasuki dunia kultivasi sendirian, yang penuh bahaya. Jika ia membawa senjata abadi, itu akan menjadi perlindungan yang luar biasa. Namun dia tidak egois dan tetap meninggalkan senjata ajaib di Kunlun. Jika aku merebut senjata abadi itu sekarang, bagaimana aku bisa menghadapinya di masa depan? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mengurungkan niat mengambil senjata ajaib itu. Lagi pula, itu hanyalah senjata peri. Mungkin sangat berguna di dunia bawah, tetapi ketika mencapai dunia peri, itu hanyalah senjata biasa. Senjata dengan level yang lebih tinggi ada di mana-mana. Memikirkan hal ini, Xiao Chen mengangkat tangannya dan mengayunkan aliran kekuatan abadi, mengenai cermin abadi berlapis 7 harta karun, kemudian sosoknya melesat dan lenyap dari tempatnya. Pada saat ini, para master dari 4 sekte Kunlun belum menyadari apapun. Tiba-tiba, gemuruh. Cermin berlapis 7 harta karun, yang di dalamnya terdapat kekuatan spiritual Xiao Chen, langsung bersinar terang, menerangi area seluas 100 mil, menyebabkan fenomena resonansi aneh antara langit dan bumi. Ah, apa yang terjadi? Kekuatan yang luar biasa. Cermin abadi. Kekuatan cermin abadi terus berkembang. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Bahkan lebih dahsyat daripada saat Permaisuri Xuan menindas Raja Iblis. Kenapa ini terjadi? Ratu Xuan hanya bisa menggunakan 1/10 kekuatan senjata abadi, dan kita paling banyak hanya bisa menggunakan 1/20-nya. Dulu, mengkonsolidasikan segel itu melelahkan, jadi kenapa kekuatan senjata abadi tiba-tiba bangkit sekarang? Saya baru saja merasakan kekuatan baru disuntikkan ke dalam diri saya, mengaktifkan kekuatan cermin abadi. Mungkinkah ada seorang guru yang membantu kita secara diam-diam? Tidak diragukan lagi, itu pasti senior duanmu. Apakah senior duanmu ada di dekat sini? Senior duanmu, tolong tunjukkan dirimu. Mengapa tidak ada yang menanggapi? Kalian semua tahu sifat senior duanmu. Dia mungkin pernah membantu kita, tapi kemudian kembali lagi. Semuanya, tolong jangan mengecewakan senior duanmu. Pertama, konsentrasikan dan arahkan kekuatan senjata abadi ke segel itu. Yah, itu masuk akal. Ayo kita bekerja lebih keras. Ketika Xiao Chen kembali ke Sekte Kunlun, hari masih fajar dan matahari belum terbit. Ye Yufei dan Xiao Yingsui sepertinya tidak tidur semalaman. Ketika mereka melihat Xiao Chen kembali, mereka berdua tersenyum bahagia. Xiao Chen, apakah urusanmu sudah selesai? Tanya Ye Yufei. Ya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, bersiaplah, kita akan segera berangkat. Pergi. Kenapa tiba-tiba sekali? Ye Yufei tampak terkejut. Nanti akan kujelaskan padamu bahwa kami di sini bukan untuk menjadi muridmu. Karena tujuan kami sudah tercapai, tentu saja kami tidak perlu tinggal di sini lagi. Kepergian Xiao Chen dari Sekte Kunlun tidak berarti dia meninggalkan Kunlun. Dia ingin membawa Ye Yufei dan Xiao Yingsui ke suatu tempat dengan energi spiritual yang kaya untuk membimbing mereka dalam latihan, dan ngomong-ngomong, mencoba melihat apakah ada cara untuk membuat rubah kecil itu menumbuhkan ekor keempat dengan cepat. Tuan Xiao, apakah Anda akan pergi? Sosok yang masih tua dengan tatapan abadi seperti kemarin. Ia sangat terkejut ketika mendengar Xiao Chen akan pergi. Bukankah kau bilang ingin bertemu dengan pemimpin sekte? Kenapa kau pergi setelah menginap semalam saja? Bukankah itu terlalu aneh? Tuan Xiao, ketua sekte mungkin akan segera kembali. Apakah Anda benar-benar tidak akan menunggu lebih lama lagi? Pasti ada yang salah ketika keadaan tidak normal. Para tetua semua curiga bahwa Xiao Chen telah melakukan kesalahan kemarin, jadi dia merasa bersalah. Tidak, kami masih ada urusan, jadi kami tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Xiao Chen bertekad untuk pergi, dan pergi bersama Ye Yufei dan Xiao Yingsui. Meskipun si tetua merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak tahu alasan apa untuk menghentikannya dan hanya bisa membiarkan Xiao Chen pergi. Saya tidak menyangka akan dicurigai. Setelah meninggalkan Sekte Kunlun, Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti tatapan aneh dari sesepuh Sekte Kunlun? Tapi itu tidak mengherankan. Dia pergi terburu-buru kali ini, jadi wajar saja kalau orang-orang curiga. Xiao Chen, kita mau pergi kemana sekarang? Tanya Ye Yufei. Xiao Chen hendak menjawab, tetapi ekspresinya berubah dan dia melihat sekeliling. Aku sudah lama menunggumu. Begitu kata-kata dingin itu terucap, 7 atau 8 pemuda dan pemudi terbang mendekat dan mengepung Xiao Chen dan 2 orang lainnya.
Bab 558. Kalian. Ye Yufei sekilas mengenali orang-orang ini. Mereka adalah kelompok yang mengejar Nize kemarin. Ada 4 sekte di Kunlun, Sekte Kunlun, Sekte Liuyun, Sekte Wuliang, dan Sekte Tianyuan. Dari percakapan antara Nize dan mereka, dapat diketahui bahwa Nize berasal dari Sekte Tianyuan dan merupakan pemimpin muda Sekte Tianyuan, sedangkan kelompok orang ini berasal dari Sekte Liuyun dan Sekte Wuliang. Kau kenal kami, berarti kaulah yang mengintip kemarin. Apa kau sendiri yang mengakuinya? Pemuda berwajah hitam itu menatap Ye Yufei dengan tatapan jenaka, merasa takjub dalam hatinya. Wanita yang muncul entah dari mana ini sebenarnya jauh lebih cantik daripada adik perempuan Tao. Kakak Fang, kakak Tao, sudah kubilang aku tidak salah kemarin. Benar-benar ada yang mengintip, kata wanita bermargasu itu dengan sedikit bersemangat. Kemarin, dialah satu-satunya yang tak sengaja melihat 3 sosok di dekatnya, dan semua orang meragukan kata-katanya. Kini, kebenaran akhirnya terungkap. Saudari Su, kakak senior selalu percaya padamu. Kata pemuda berwajah gelap itu sambil tersenyum, kamu dan adik-adik junior lainnya harus mundur sedikit. Awasi pergerakan mereka dan jangan biarkan mereka lolos. Oke. Wanita bermargasu itu meminta yang lain untuk mundur, hanya menyisakan pemuda berwajah hitam dan Tao Xiaohui di depan. Kakak senior, berapa tingkat kultivasi ketiga orang ini? Tanya Tao Xiaohui dengan suara rendah di samping pemuda berwajah hitam itu sambil melirik Xiao Chen dan 2 orang lainnya. Pemuda berwajah gelap itu juga menatap serius dan berkata, wanita jangkung bergaun putih itu berada di tingkat ke-8 pelatihan Qi. Gadis berbaju hitam itu sulit dikenali, tetapi dia jelas bukan seorang kultivator murni. Dia memiliki aura seorang pejuang dan seharusnya mengambil jurusan seni bela diri. Seni bela diri? Tanya Tao Xiaohui dengan nada meremehkan, bukankah itu hanya metode kultivasi rendahan dari dunia luar? Yah, mereka jelas bukan dari Kunlun, tapi dari dunia luar. Itu sebabnya tak seorang pun dari kita mengenali mereka. Pemuda berwajah gelap itu mengangguk. Dan pakaian mereka membuktikannya. Gampang. Mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat, jadi mereka harus dibunuh. Wajah cantik Tao Xiaohui kini dipenuhi kebencian saat ia mencibir, lagi pula asal-usul mereka tidak diketahui, jadi membunuh mereka tidak akan jadi beban. Adik perempuan, bunuh saja para pria itu, tapi bisakah kau serahkan kedua wanita itu padaku? Pemuda berwajah hitam itu tertawa. Tao Xiaohui, mendengar ini, tahu persis apa yang dipikirkannya dan langsung marah. Saudara Fang, jika Sekte Kunlun tahu tentang ini, kau seharusnya tahu akibatnya. Kenapa kau masih memikirkannya? Jangan khawatir, begitu mereka jatuh ke tanganku, bagaimana mungkin aku memberi mereka kesempatan untuk mengungkap rahasianya? Pemuda berwajah hitam itu tidak setuju. Bukannya dia tidak mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, hanya saja Ye Yufei terlalu menarik baginya. Ia tidak pernah menyangka kalau kecantikan yang begitu memukau bisa lahir di tempat yang begitu biasa di dunia luar. Adapun Xiao Yingsui, meskipun dia masih muda, dia juga cantik dan menawan. Ketika dia dewasa, dia pasti akan menjadi bencana bagi negara dan rakyatnya, dan dia mungkin bahkan lebih cantik daripada Ye Yufei. Kalian semua bukan pria baik. Meskipun Tao Xiaohui tidak memiliki perasaan apapun terhadap pemuda berwajah hitam itu, hatinya sangat tidak puas. Mungkinkah aku, wanita tercantik di Sekte Liuyun, akan kalah dari 2 wanita vulgar dari dunia luar? Apakah kalian sudah cukup bertengkar? Xiao Chen akhirnya berbicara, nadanya setenang genangan air, sangat tenang. Namun, ketenangan semacam ini seringkali merupakan awal yang fatal. Tao Xiaohui melirik Xiao Chen dan berkata dengan dingin, apa kau tidak tahu situasimu saat ini? Membunuhmu lebih mudah daripada menghancurkan semut. Xiao Chen sama sekali mengabaikan ejekan dan penghinaannya, dan berkata dengan tenang, belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Pergi. Tao Xiaohui mencibir, apakah kamu sedang bermimpi? Aku hanya mengingatkanmu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Cek. Bagaimana mungkin kau, seorang prajurit asing kecil, begitu sombong? Tao Xiaohui tersenyum, tetapi senyumnya bahkan lebih menghina. Dia tidak ragu bahwa Xiao Chen dan 2 orang lainnya pastilah orang-orang pilihan surga di dunia luar, dipandang rendah oleh dunia, bahkan tak terkalahkan, kalau tidak, mereka tidak akan punya keberanian untuk memasuki Kunlun. Tetapi bagaimana dunia luar dapat dibandingkan dengan Kunlun? Apa itu seni bela diri? Apa tingkat ke-8 pelatihan Qi? Seperti seekor semut. Baiklah, adik junior, apapun yang terjadi, ayo kita bunuh orang ini dulu, lalu pelan-pelan bahas bagaimana menghadapi kedua wanita itu. Bagaimana menurutmu? Pemuda berwajah hitam itu merasa Xiao Chen agak mengganggu. Oke, kata Tao Xiaohui, kalau begitu, ayo kita buat kesepakatan. Perjanjian apa? Pemuda berwajah gelap itu tertegun. Siapapun yang membunuh orang ini terlebih dahulu berhak berurusan dengan kedua wanita itu. Kata Tao Xiaohui.
Pemuda berwajah gelap itu berpikir sejenak lalu berkata sambil tersenyum, karena adik junior begitu tertarik, bagaimana kalau aku melakukan apa yang kau katakan? Setuju. Begitu dia selesai berbicara, Tao Xiaohui menunjukkan senyum percaya diri, dan langsung menggunakan keahliannya untuk menghunus pedang di tangannya. Hei, adik junior, kita bahkan belum mulai, dan kau sudah curang. Seru pemuda berwajah hitam itu dengan terkejut. Namun, Tao Xiaohui tidak lagi memperhatikannya. Ia bergerak sangat cepat dan langsung muncul di hadapan Xiao Chen. Prajurit kecil, aku baru di tahap awal pembangunan fondasi. Bersiaplah untuk mati. Ilmu pedang Tao Xiaohui sangat tajam, dan dia menyerang Xiao Chen dengan pedang yang sempurna, mencoba membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, Xiao Chen hanya mengangkat jarinya sedikit. Tusuk gigi, suara jernih dan gambar beku. Xiao Chen dengan akurat menangkis pedang tajam Tao Xiaohui dengan satu jari. Sekeras apapun Tao Xiaohui mencoba, ia tak bisa melangkah lebih jauh dan tak bisa melukai jari Xiao Chen sama sekali. Anda. Ekspresi wajah Tao Xiaohui langsung dipenuhi rasa takut, dan dia menatap tak percaya ke arah anak laki-laki acuh tak acuh di depannya yang bahkan lebih muda darinya. Karena kamu sudah di tahap pembentukan fondasi, kenapa kamu masih menggunakan teknik pedang yang canggung seperti itu? Apa bedanya kamu dengan para prajurit lemah yang kamu bicarakan? Itu hanya sekadar ucapan sederhana, tetapi mengandung sarkasme yang menusuk jiwa. Dan, niat membunuh. Tiba-tiba, jari-jari Xiao Chen sedikit tertekuk. Bang! Pedang panjang di tangan Tao Xiaohui langsung dipatahkan oleh jari Xiao Chen. Lalu, ada kilatan tajam. Tertawa. Saat Tao Xiaohui terkejut, tanda pedang kecil muncul di lehernya yang seputih salju. Tak lama kemudian, darah mengucur deras sebagai air mancur, tak terbendung. Ah, tolong, tolong. Tao Xiaohui mencengkeram lehernya dengan kedua tangan dan berusaha keras meminta bantuan, tetapi ia tak mampu menghentikan pendarahan hebatnya. Ia pun jatuh ke genangan darah dan meninggal. Rahmatku hanya diberikan satu kali, tapi sayang sekali kau menolaknya. Tidak sulit untuk mendengar dari percakapan antara Tao Xiaohui dan Nize kemarin bahwa Tao Xiaohui pernah dengan sengaja mendekati Nize dan bahkan menikahinya untuk menipu Nize tentang rahasianya. Meskipun Xiao Chen tidak ikut campur dalam urusan orang lain saat itu tidak berarti dia tidak mempunyai pendapat tentang Tao Xiaohui. Dia telah menentukan orang macam apa Tao Xiaohui itu. Tentu saja, jika Tao Xiaohui tidak datang untuk memprovokasinya, masalah ini akan berlalu, dan dia tidak punya alasan untuk mencari keadilan bagi Nize. Tetapi Tao Xiaohui terus mengejarnya, jadi tidak ada yang bisa dikatakan. Bab 559. Selanjutnya, giliranmu. Xiao Chen dengan santai membuang pedang setengah patah di tangannya dan menatap pemuda berwajah hitam itu. Kamu nggak kesal karena adik perempuanmu sampai di sana duluan. Sekarang dia gagal, ini kesempatan bagus. Anda. Pemuda berwajah hitam itu tampaknya baru saja terbangun dari mimpi, ekspresinya dipenuhi ketakutan. Faktanya, bukan hanya dia. 6 murid muda dari Sekte Liu Yun dan Sekte Wuliang di sekitar mereka juga gemetar. Tao Xiaohui bukan hanya wanita tercantik di Sekte Liu Yun, tetapi juga putri dari Master Sekte, dengan bakat luar biasa. Di antara mereka yang hadir, hanya pemuda berwajah hitam di tahap tengah pengembangan fondasi yang mampu melampaui Tao Xiaohui. Tapi sekarang, Tao Xiaohui dibunuh oleh Xiao Chen pada pandangan pertama, bahkan tanpa sempat memohon belas kasihan. Sungguh mengerikan. Beraninya kau membunuh suster junior Tao. Sekte Liu Yun. Tidak, seluruh Kunlun tidak akan membiarkanmu pergi. Pemuda berwajah hitam itu sedikit menekan rasa takutnya, dan menunjuk dengan marah sambil mengerutkan kening. Gerakan Xiao Chen barusan sangat sederhana, dan tidak ada aura kuat yang dilepaskan, jadi dia lebih suka percaya bahwa Tao Xiaohui terlalu ceroboh dan gagal. Sebagai putri pemimpin Sekte Liu Yun, Tao Xiaohui pasti memiliki banyak senjata sihir pelindung dan serangan, tetapi ia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Ia hanya menggunakan teknik pedang biasa. Pemuda berwajah hitam itu percaya, jika Tao Xiaohui mengerahkan segenap kemampuannya sejak awal, dia tidak akan terbunuh seketika. Lagi pula, anak ini hanya orang biasa dari dunia luar dan seharusnya tidak memiliki kekuatan tempur yang terlalu tinggi. Murid-murid sekte tak terbatas, bentuklah formasi 4 ekstrim tak terbatas. Pemuda berwajah hitam itu tiba-tiba berteriak kepada dua pria dan dua wanita di belakangnya. Kedua pria dan dua wanita itu bereaksi dan berbaris secara terpisah. Keempat orang ini semuanya adalah murid Sekte Wuliang. Mereka biasanya berlatih formasi pedang Sekte Wuliang, formasi 4 kutub Wuliang, dan bekerja sama secara diam-diam. Jika pemuda berwajah hitam yang berada di tahap tengah pembangunan fondasi ditambahkan, dia dapat bertarung melawan kultivator yang telah mencapai kesempurnaan besar pembangunan fondasi, dan dia akan menjadi tak terkalahkan di bawah tahap ramuan emas. Formasi 4 ekstrim tak terbatas. Kedua pria dan dua wanita itu berteriak keras, dan pedang di tangan mereka terlempar keluar, berputar-putar dan menari-nari di udara, dengan energi pedang yang mematikan.
Pemuda berwajah hitam itu gembira saat melihat ini, dan dengan lambaian tangannya, dia memanggil pedang terbang hijau pendek. Pedang terbang itu pendek dan kuat, bagaikan ular berbisa yang menjulurkan lidahnya, bahkan lebih cepat dari kilat. Hanya tersisa seberkas cahaya hijau, dan ia ingin tiba lebih dulu dan menghabisi nyawa Xiao Chen. Membosankan. Xiao Chen menatap ekspresi serius pemuda berwajah hitam itu, tetapi dia tidak bisa menunjukkan minat apapun. Setelah semua kerepotan itu, senjata pembunuh ternyata adalah pedang terbang. Meskipun pedang terbang hijau milik pemuda berwajah hitam itu berlevel tinggi, bagaimanapun juga itu tetap saja hanya pedang terbang. Pada saat ini, Xiao Yingsui di samping Ye Yufei tiba-tiba bergerak. Desir. Sosok itu berdiri di seberang, menghalangi Xiao Chen dan Ye Yufei, dan pedang ajaib muncul dalam sekejap. Tak ada nama, tak ada gerakan, hanya lambaian sederhana. Wow! Energi bilah pedang merah dengan aura dingin dan jahat berkelebat sesaat, dan dalam sekejap bertabrakan dengan pedang terbang hijau. Dentang. Pedang terbang yang melesat ke arahnya tidak mampu menahan kekuatan tersebut dan terpental oleh energi pedang. Pada saat yang sama, formasi 4 kutub tak terbatas dipicu, dan 4 energi pedang terbang memunculkan ratusan dan ribuan energi pedang, menembak ke arah Xiao Yingsui pada saat yang bersamaan. Xiao Yingsui tidak takut dan mengayunkan pedangnya dengan mengandalkan indera kedewaannya, tanpa satu kesalahan pun. Ding 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 ding. Tidak peduli seberapa padat energi pedang terbang itu, ia diblokir oleh pedang iblis Xiao Yingsui dan tidak dapat melewatinya. Bagaimana itu mungkin? Pemuda berwajah hitam dan murid-murid Sekte Wuliang semuanya terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Pedang ilahi ilusi, prajurit bumi 7 terbelah. Dengan sepatah kata dingin, Xiao Yingsui berdiri diam, lalu dengan putaran pedang ajaib, bilah pedang bersinar terang, dan tekanan pedang yang dahsyat menyapu. Peng! Pemuda berwajah hitam dan murid-murid Sekte Wuliang dan Sekte Liu Yun di sekitarnya semuanya tersapu beberapa kaki oleh pedang. Pemandangan itu luar biasa untuk sesaat. Emas. Master inti emas. Engah. Pemuda berwajah hitam itu jatuh ke tanah, menyemburkan darah, dan ketakutan. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang gadis remaja telah mencapai tahap inti emas. Yingsui, bunuh dia, kata Xiao Chen ringan. Xiao Yingsui mengangguk dalam diam, memegang pedang ajaib, dan berjalan menuju pemuda berwajah hitam itu selangkah demi selangkah. Berhenti, berhenti. Kalau kau membunuhku, Sekte Wuliang tidak akan melepaskanmu. Pemuda berwajah hitam itu merasakan tekanan maut, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia berjuang untuk bangkit. Namun, Xiao Yingsui bertekad untuk membunuh, dan dengan pedang ajaib terangkat tinggi, dia siap untuk memutuskan hidup dan mati. Tunggu. Tiba-tiba terdengar suara guntur, seberkas cahaya suci yang mampu membelah langit melesat dari kejauhan dan langsung mengenai Xiao Yingsui. Ekspresi Xiao Yingsui sedikit berubah, dan pedang iblis menghalangi jalan. Peng! Dihantam kekuatan yang sangat besar, lengan Xiao Yingsui menjadi mati rasa dan tubuhnya mundur 3 kaki. Ini tentu saja tampak seperti serangan mendadak, tetapi fakta bahwa Xiao Yingsui menderita kerugian kecil menunjukkan bahwa orang itu cukup kuat dan bukanlah seseorang yang dapat dihadapi Xiao Yingsui dengan mudah. Yingsui, silakan mundur. Xiao Chen melambaikan tangannya. Xiao Yingsui mengerti, menyingkirkan pedang ajaibnya, dan mundur ke sisi Ye Yufei. Desir, desir, desir. Beberapa sosok terbang ke udara dan mendarat di samping pemuda berwajah hitam itu. Melihat hal itu, pemuda berwajah hitam itu segera berkata dengan gembira, "Guru, tetua, kalian datang di saat yang tepat, cepat bunuh mereka." Han Pingyang, pemimpin Sekte Wuliang, melangkah maju dan bertanya, "Fang Peng, apa yang terjadi?" "Guru, mereka." Pemuda berwajah gelap itu melangkah maju dan berbisik cepat di telinga Han Pingyang, lalu berteriak, "Guru, mereka membunuh adik perempuan Tao." "Apa?" Ekspresi Han Pingyang tiba-tiba berubah. Salah satu orang yang bepergian dengan Han Pingyang bahkan lebih terkejut dan marah ketika mendengar ini. Xiao Hui. Xiao Hui. Tao Tianxing, pemimpin Sekte Liu Yun, kemudian menemukan bahwa mayat yang tergeletak di genangan darah tak jauh darinya sebenarnya adalah putri kesayangannya. "Fang Peng, bukankah aku sudah memintamu dan Xiao Hui untuk mengejar dan membunuhnya?" Tao Tianxing berhenti berbicara di tengah kalimat dan mengganti topik, "Kamu selalu bersama Xiao Hui, jadi mengapa kamu tidak melindunginya?" "Guru Tao, mereka terlalu kuat dan aku tak berdaya. Tidakkah guru melihat bahwa aku dan adik-adik juniorku semuanya terluka?" kata Fang Peng sambil berusaha menahan rasa sakitnya. "Sialan." Tao Tianxing berbalik, tatapannya yang marah menyapu Xiao Chen, Xiao Yingsui, dan Ye Yufei, dan bertanya, "Siapa yang membunuh putriku?" "Aku membunuhnya," kata Xiao Chen dengan tenang. Tao Tianxing sedikit terkejut, lalu dia tertawa marah, "Baiklah, bagus sekali. Kalau begitu, sebaiknya kau bersiap membayar nyawa putriku. Tuan Tao, jangan gegabah. Mari kita selidiki akar permasalahannya dulu."
Yun Tianchang melangkah maju untuk menghentikan Tao Tianxing dan berkata, melihat ketiga orang ini, mereka sepertinya bukan orang Kunlun. Ada yang mencurigakan. Mari kita cari tahu penyebabnya dulu. Yun Tianchang, bukan putrimu yang meninggal, jadi tentu saja kau tidak perlu bersedih. Minggirlah cepat dan jangan biarkan aku membunuhmu duluan. Tao Tianxing murka. Saudara Tao, Xiaohui juga anak yang kulihat tumbuh besar. Dia meninggal dunia dengan tragis hari ini, dan aku juga sangat sedih. Apapun yang terjadi, aku akan berdiri di pihakmu hari ini. Han Zhengyang berdiri dan mengambil posisi yang sama dengan Tao Tianxing. Yun Tianchang merasa ada yang tidak beres dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Fang Peng tiba-tiba menunjuk Xiao Chen dan berkata, Penatua Yun, Tuan Muda Sekte Tianyuan Anda, Ni Ze, juga dibunuh oleh mereka. Apa? Yun Tianchang menjadi marah saat mendengar ini. Bab 560. Ini sudah merupakan jebakan yang nyata. Han Zhengyang dan Tao Tianxing bertukar pandang, berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti orang lain. Lalu, mereka bertanya dengan nada yang tampaknya tidak berhubungan, Fang Peng, apakah yang kau katakan itu benar? Apakah para pencuri itu benar-benar membunuh Ni Ze? Benar sekali. Murid-murid dari kedua sekte kita melihatnya. Kalau tidak percaya, tanya saja. Kata Fang Peng tegas. Katakan padaku, apakah ini benar? Kedua pria itu bertanya lagi kepada murid-murid sekte Liu Yun dan sekte Wu Liang. Seorang murid sekte Liu Yun melangkah maju dan berkata, melapor. Melapor kepada ketua sekte, faktanya persis seperti yang dikatakan kakak senior Fang. Kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketiga pencuri ini membunuh kakak senior Ni Ze dan kemudian membuang jasadnya dari tebing. Kakak senior Tao, kakak senior Fang, dan saya mengejar mereka sampai ke ujung jalan untuk membalaskan dendam kakak senior Ni Ze, tetapi siapa sangka kakak senior Tao juga akan menjadi korban pembunuhan brutal mereka. Sialan! Yun Tianchang tak kuasa menahan emosinya saat mendengar ini. Aura jindannya melonjak, menyelimuti Xiao Chen dan dua lainnya. Bertahun-tahun yang lalu, Sekte Tianyuan memang merupakan satu dari 4 Sekte Kunlun, dan kekuatan serta fondasinya bahkan hanya kalah dari Sekte Kunlun, menduduki peringkat kedua. Namun, dalam pemberontakan monster, pemimpin Sekte Tianyuan dan keempat tetuanya, yang totalnya 5 orang kultivator tahap Jindan, semuanya terbunuh, dan banyak sekali murid elit yang juga terbunuh atau terluka. Jika Sekte Tianyuan tidak lagi memiliki warisan 1000 tahun, niscaya sekte itu akan hancur. Yun Tianchang saat ini adalah tetua paling senior di Sekte Tianyuan. Ia baru mencapai tahap inti emas 10 tahun yang lalu, jadi kultivasinya belum terlalu kuat. Namun, ia memikul tanggung jawab untuk menghidupkan kembali Sekte Tianyuan dan selalu ingin memilih penerus posisi pemimpin sekte dari antara anggota keluarga Ni Ortodoks dari Sekte Tianyuan. Ni Ze adalah orang yang secara pribadi ia dukung dan latih, dan ia memiliki harapan tinggi terhadap Ni Ze. Ni Ze tidak mengecewakannya. Ia berlatih dengan tekun dan menjadi salah satu yang terbaik di antara generasi muda di Kunlun. Awalnya dia mengira bahwa Sekte Tianyuan akhirnya memiliki penerus dan ada harapan untuk kebangkitan. Tanpa diduga, dia hanya pergi ke utara jauh untuk memperbaiki segel, dan hanya dalam 2 hari, dia kembali dan mendengar kabar Ni Ze terbunuh. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Senior, jangan percaya padanya. Dia memfitnah kita. Mereka jelas-jelas yang membunuh Ni Ze. Kita melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ye Yufei sangat marah. Sekelompok orang yang berbohong dengan mata terbuka, apakah ada yang lebih tak tahu malu daripada Anda? Bajingan, kami berempat dari Sekte Kunlun selalu satu darah. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu menebar perpecahan di antara kami? Han Zhengyang dan Tao Tianxing langsung berteriak dengan marah. Yun Tianchang tampaknya sama sekali tidak mendengar bantahan Ye Yufei. Matanya merah dan ia bertanya dengan dingin, bagaimana kau ingin mati? Ye Yufei tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Xiao Chen. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan buang-buang tenaga untuk berdebat, itu tidak ada gunanya. Ye Yufei tertegun sejenak, dan perlahan-lahan memahami hal ini dalam hatinya. Ini Kunlun. Mereka adalah orang-orang yang asal-usulnya tidak diketahui. Tidak ada yang akan mempercayai kata-kata orang asing dan meragukan rekan-rekan mereka yang telah berbagi kebencian yang sama selama bertahun-tahun. Kau tak bisa berkata apa-apa. Tao Tianxing mencibir dan berkata kepada Yun Tianchang, Penatua Yun, dia membunuh tuan mudamu dan putriku. Ayo kita balas dendam bersama. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu, dialah yang mendapatkannya. Hidupnya adalah milikku, kata Yun Tianchang dingin. Penatua Yun, bukannya aku meremehkanmu, tapi menurutku kau tidak sebanding dengannya. Kata Han Zhengyang. Apa katamu? Yun Tianchang melirik Han Zhengyang. Fang Peng adalah jenius nomor 1 di Sekte Wu Liang kami, dengan tingkat kultivasi di tahap tengah tahap pembentukan fondasi. Bersama 4 murid Sekte Wu Liang kami, ia membentuk formasi pedang yang tak terkalahkan di bawah tahap inti emas. Namun,
Ia dengan mudah dikalahkan oleh gadis kecil itu. Han Zhengyang menunjuk Xiao Yingsui dan bertanya, kurasa tetua Yun paham konsep ini, kan? Kakak Han, apa yang kau katakan masuk akal. Meskipun Tao Tianxing sangat marah atas kematian putrinya, ia tetap bersikap irasional dan dengan tenang menilai, gadis kecil itu sudah mencapai tahap inti emas. Pemuda ini mungkin bahkan lebih baik darinya. Xiao Chen jelas merupakan pemimpin dari ketiganya, dan Xiao Yingsui mematuhi perintahnya, yang dapat dilihat siapapun. Dua Jindan. Yun Tianchang juga sedikit tenang. Kekuatannya adalah yang terlemah di antara kekuatan besar Kunlun Jindan, dan dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan dua Jindan sendirian. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus mengandalkan kekuatan Han Zhengyang dan Tao Tianxing. Buat apa repot-repot? Ayo kita pergi bersama. Xiao Chen menjadi tidak sabar setelah melihat ketiga orang itu berdebat begitu lama. Nada bicaramu terlalu besar. Han Zhengyang mencibir, aku tidak takut memberitahumu. Aku dan saudara Tao sama-sama berada di tahap tengah inti emas. Bukan hanya itu, bukankah Sekte Liu Yun dan Sekte Wuli yang kita punya guru Jin dan lain? Tao Tianxing melambaikan tangan kepada dua lelaki tua di belakangnya. Kedua lelaki itu melangkah maju, dan aura ramuan emas yang lebih kuat dari Yun Tianchang menyeruak keluar. Pada saat yang sama, dua orang di belakang Han Zhengyang juga melangkah maju dan menunjukkan kultivasi Jin dan mereka. Dua eliksir emas berada di tahap tengah, dan 5 eliksir emas berada di tahap awal. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Namun Xiao Chen tetap tenang dan tak terpengaruh, berkata dengan tenang, energimu lemah dan jelas kau telah kehilangan terlalu banyak energi. Kau yakin tidak memaksakan diri? Kau punya penglihatan. Kami memang baru saja menyelesaikan penyegelan, dan kekuatan fisik serta spiritual kami sudah sangat terkuras. Tapi kami sudah minum pil pemulihan dan perlahan pulih. Lagi pula, dengan jumlah kami yang begitu banyak, tidak bisakah kami menghadapi kalian bertiga? Kata Han Zhengyang dengan nada meremehkan. Kalau begitu, cobalah. Kata Xiao Chen, lalu menyatukan kedua jarinya. Energi pedang masih tertahan di ujung jarinya, tersembunyi namun tak terekspos. Sepele. Tao Tianxing melompat maju, menampilkan kultivasi tahap jindannya secara penuh. Saat kekuatan spiritualnya melonjak, udara di sekitarnya mengembun. Teknik naga gajah menaklukkan harimau. Begitu dia bergerak, dia menggunakan keterampilan tingkat tertinggi dari Sekte Liu Yun, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berubah menjadi bentuk naga, gajah, dan harimau, mengguncang langit dan bumi. Mengaum, mengaum, mengaum. Kombinasi auman naga, auman gajah, dan auman harimau, momentum absolut dan tekanan absolut, dapat secara langsung menggetarkan jiwa manusia dan membuat mereka takut bahkan sebelum pertempuran dimulai. Mencolok. Di tengah ejekan ringan, Xiao Chen langsung mengarahkan jarinya, dan energi pedang yang telah terkumpul lama pun terbang menjauh. Dunia tak terbatas, hanya satu pedang yang muncul. Memanggil. Dalam sekejap mata, energi pedang menembus 3 bentuk naga, gajah, dan harimau dengan mudah seperti menembus lapisan kertas jendela. Apa? Tao Tianxing terkejut. Namun, tubuhnya hancur dan ia tak berdaya melawan. Ia hanya bisa menyaksikan energi pedang melesat ke arahnya. Tidak bagus. Kakak Tao, aku di sini untuk membantumu. Han Zhengyang adalah yang pertama bereaksi. Ia terbang dan membantu Tao Tianxing menahan serangan pedang Xiao Chen yang dahsyat. Guru, kami di sini untuk membantu Anda. 2 pil emas Sekte Liu Yun terbang. Dan kami. 2 inti emas agung dari Sekte Wuli yang juga mengambil tindakan. Yun Tianchang ingin maju, tetapi setelah memikirkannya, dia berhenti. Bagaimana mungkin 6 ramuan emas dari 2 sekte besar itu bahkan tidak dapat menghalangi satu pun energi pedang dari pihak lain? Kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan memiliki lebih banyak orang? Naif sekali. Kata, naif, menggambarkan situasi yang paling putus asa. Pedang Xiao Chen tampak memiliki spiritualitas. Menghadapi kekuatan gabungan 6 eliksir emas, ia tidak menunjukkan kelemahan apapun, melainkan langsung berubah menjadi ganas. Ledakan. Kekuatan yang mengejutkan menyebar ke seluruh area dan menyapu daerah sekitarnya. Engah, engah, engah. 6 ramuan emas tidak mampu menahan kekuatan pedang surgawi, dan darah berceceran di tempat saat mereka semua terbang keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Yun Tianchang langsung tercengang. Bersambung.